Hari ini isu JHT masih jadi headline di sejumlah media. Istana udah buka suara nih soal polemik JHT. Terus ada apa? Hotman Paris juga memberikan reaksi. Nah, kebetulan kemarin kita udah ngobrol dengan Serikat Pekerja Nasional Sulsel dan mereka sudah memberikan suara mereka terkait dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini, dan tentu saja para buruh di seluruh Indonesia menentang peraturan baru dari Kemenaker ini. Nah, hari ini kita akan minta tanggapan dari pakar hukum UNHAS, Dr. Andi Bau Anggit, terkait bagaimana sebenarnya pandangan hukum atau bagaimana melihat dari kacamata hukum Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini yang membuat JHT baru boleh dicairkan pada usia 56 tahun. Kita akan hubungi Dr. Andi Bau Anggit. Assalamualaikum Bu Dr. Andi Bau Inggit. Agak kareba Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baji-baji. Baji-baji. Bu Dokter, saya yakin beberapa hari terakhir ini Bu Dokter juga mengikuti isu terkait JHT ya. Nah, ini menjadi pro dan kontra, dan terutama di kalangan buruh ini ditentang besar-besaran oleh para buruh, dan kemudian mereka melakukan aksi, kemudian membuat petisi untuk menolak Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini. Nah, saya langsung saja, saya ingin menanyakan sebenarnya apa sebenarnya payung hukum dari JHT yang bisa menjadi rujukan. Menteri Tenaga Kerja menjelaskan bahwa aturan terbaru tentang JHT itu telah diundangkan, maka Kemenaker memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakannya hingga terdapat keputusan Mahkamah Agung yang memutuskan sebaliknya. Jadi apa benar itu sudah bisa dilaksanakan, Kak, atau bagaimana? Kak atau Bu nih nyamannya? Boleh Kak, boleh Bu sih. Oke, silakan. Oke. Kalau berbicara mengenai payung hukum dari JHT atau jaminan hari tua ya, itu ada sudah diatur sejak undang-undang sudah sejak lama ya. Nah, yang terakhir ada undang-undang SJSN atau undang-undang itu sudah diatur dalam undang-undang tersebut, dan kemudian diatur lebih lanjut dalam PP, ada PP 46 tahun 2015, kemudian diatur lebih lanjut lagi Permen ya, PP 46 kemarin 2015 itu diubah, kemudian menjadi PP nomor 60 ya, jadi ada perubahan diatur dalam PP nomor 60 tahun 2015 juga, yang kemudian diatur lebih lanjut lagi dalam Permen ya. Permen kalau tidak salah pada saat itu Permen nomor 19 tahun 2015, yang kemudian diatur saat ini yang terakhir itu dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022 ya, yang terbaru. Itu hukum dari jaminan hari tua. Nah, benar tadi yang dikatakan bahwa jaminan hari undang-undang SSJN ini nanti ketika misalnya peraturan pelaksanaannya yang terusnya sampai ke bawah itu kemudian ada yang dirasa oleh masyarakat atau buruh atau pekerja yang merasa dirugikan dengan adanya ketentuan peraturan tersebut, itu dapat mengajukan pengujian peraturan ke Mahkamah Agung yang menentukan jika ada hal-hal yang tidak sesuai secara formal. Jadi kalau mengenai jaminan hari tua ditanya payung hukumnya, yang paling tinggi itu tadi undang-undang begitu, sistem jaminan sosial nasional gitu ya, jaminan sosial nasional gitu, tentang SJSN. Berarti Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini otomatis akan berlaku pada bulan Mei begitu ya, Kak? Iya, pasti. Jadi memang di Permenaker ini berlaku kalau saya tidak salah 3 bulan setelah diundangkan gitu ya. Itu bulan 5 nanti. Nah, Permenaker nomor 19 tahun 2015 yang direvisi oleh Permenaker nomor 2 ini tahun 2022, jadi JHT itu bukan produk cipta kerja ya, Kak?
Dia produk Bukan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Jadi putusan MK tidak berlaku pada Permenaker Nomor 2. Jadi bagaimana seharusnya? Ya, sudah tepat. Jadi Undang-Undang Permenaker ini memang tidak merujuk sama sekali Undang-Undang Cipta Kerja. Atau ini sebenarnya produk yang berbeda? Nah, ya perlu saya tegaskan bahwa jadi kalau bicara JHT dan JKP ini adalah dua hal yang berbeda, karena JHT itu merujuk dari atau berdasar pada Undang-Undang SJSN ya. Sementara Permenaker mengenai JKP ya, JKP itu jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, lahir berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi beda memang regimennya. Jadi satu Undang-Undang SJSN, sementara yang JHT ya, sementara JKP itu lahir berdasarkan Undang-Undang 2020 yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini melahirkan peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah itu yang kemudian diatur lagi lebih lanjut ke Permenaker. Begitu. Nah, sementara Permenaker dan PP ya, karena tadi siapa? Kumala. Ini Kumala tadi menyebut mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Perlu saya sampaikan bahwa PP tentang JKP ini itu lahir sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Sampai pada Permenaker juga kalau saya tidak salah itu memang sebelum putusan Mahkamah Konstitusi itu keluar. Jadi kalau saya tidak salah putusan Mahkamah Konstitusi itu keluar di bulan September ya 2021. Sementara PP ini sudah lahir di bulan Februari kalau saya tidak salah, dan kemudian ya di bulan Februari, dan Permenakernya itu sehingga secara hukum ya dia berlaku ya. Nah, terkait kekhawatiran apakah dana manfaat JHT masih tersedia jika peserta memasuki usia 56 tahun sesuai dengan aturan baru ini, Menaker tuh menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang BPJS, pengelolaan dana di BPJS, termasuk investasi diawasi oleh pengawas eksternal dan internal. Apakah memang JHT ini sama dengan investasi? Jadi JHT ini dan JHT ini sama dengan asuransi sosial gitu ya. Asuransi atau jaminan sosial. Jadi memang kekhawatirannya pekerja ya itu tentu berpikir bahwa dengan adanya peraturan ini mungkin berpikir bahwa apa yang menjadi hak mereka itu tidak bisa mereka dapatkan, karena pikirannya adalah mungkin polemiknya ada di mengenai peserta yang memperoleh yang bisa menerima JHT ini adalah peserta yang telah berusia sampai pada usia pensiun atau berusia 56 tahun. Itu normanya. Nah, kemudian tapi sebenarnya perlu dibaca secara menyeluruh ya peraturan yang itu ya. Dalam ini saya Permenaker 2022 bahwa peraturan mengenai pemberian JHT ini dipikirnya oleh masyarakat adalah tidak lagi diberikan bagi peserta atau tenaga kerja yang mengundurkan diri atau kemudian di PHK. Padahal sebenarnya ini tetap jadi JHT itu kan adalah iuran oleh si pekerja, yang mana ini merupakan kewajiban pada saat dia bekerja, menjadi kewajiban bagi mereka setelah sampai pada usia pensiun. Soalnya kan tadi adalah bagaimana kalau masyarakat kerja ini tidak sampai pada usia pensiun di tempat bekerjanya saat itu. Nah, di peraturan itu juga sebenarnya sudah bahkan dari peraturan dari undang-undang sampai pada Permen saat ini ya, artinya PP 46 2015 itu kan yang kemudian diubah di PP 19 itu
hanya satu pasal atau beberapa pasal saja, yang mana pasal lainnya itu masih berlaku. Di mana pada saat si pemberi kerja sebenarnya, pada saat si pekerja berhenti mengundurkan diri dalam hal ini atau kemudian di PHK, mungkin pada saat ini dia tidak memperoleh itu JHT-nya karena usianya belum 56 tahun. Tapi itu tidak hilang, tidak hangus, karena ada kok di BPJS kan, BPJS Ketenagakerjaan yang ini tetap ini yang ketika si pekerja pindah kerja, jadi pada saat si pekerja pindah kerja di tempat kerjanya yang baru, maka kartu ini harusnya diaktifkan kembali. Jadi tadi pada saat dia berhenti, dia mungkin mengurus administrasi, lalu kemudian nanti akan diaktifkan kembali di tempat kerjanya yang baru. Lalu begitu seterusnya sampai dia berusia 56 tahun. Kalau dibaca sekilas, barangkali memang berpikirnya adalah ini hilang, si pekerja tidak memperoleh haknya. Padahal sebenarnya pada dasarnya ini kan niat baik pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya, menjamin rakyatnya ya untuk kita tetap hidup layak di usia senjanya. Contoh dalam hal ini ya jaminan hari tua namanya istilahnya. Ini yang kemudian ruknya ingin dikembalikan. Jadi kalau dulu kemarin awalnya memang dari awal kan sebenarnya adalah usia pensiun. Kalau kita lihat dari undang-undang JSN itu memang dia itu 3 usia pensiun, cacat tetap dan meninggal dunia ya. Pokoknya ada 3 yang di mana itu usia pensiun. Usia pensiun ini kemudian yang di PP di peraturan lebih lanjutnya yang berubah-ubah nih, ya kan? Yang mulai dari ada yang diterimanya langsung pada saat dia berhenti bekerja, diubah lagi menjadi nanti di usia pensiun, diubah lagi ya kan, ada beberapa kali perubahan. Nah yang terakhir ini di Permenaker ini diubahnya adalah nanti diterimanya di usia pensiun. Di usia pensiun ini diharapkan di usia senjanya para pekerja itu mereka masih memperoleh dana tunai, dana langsung. Jadi sangat beda dengan pensiun. Kalau ada yang mengatakan bahwa bahkan ada jaminan pensiun. Jaminan pensiun itu kan diterima tiap bulan. Kalau jaminan pensiun itu mestinya tiap bulan diterima setelah dia dinyatakan pensiun dari pekerjaannya. Beda dengan JHT. Kalau JHT, jaminan hari tua itu diberikan secara langsung. Satu kali, gitu. Sekaligus. Istilahnya dibayarkan sekaligus. Ya, itu tadi bedanya. Dan kemudian untuk hak dan kewajiban bagi pekerja dan si pemberi kerja itu masih tetap sama.